ibu kota kerajaan Majapahit di masa lalu itu mungkin hampir sama kayak kota-kota besar yang ada di dunia saat ini. Jadi kayak semacam melting pot, tempat terjadinya silang budaya dari berbagai peradaban atau kebudayaan yang ada di dunia, yang datang dari orang-orang pedagang dan kemudian yang berkunjung ke Majapahit pada waktu itu. Ada kayak semacam kapal besar, cukup besar lah, yang datang, kapal layar itu ada satu datang, singkatnya berlabuh di dermaga, lalu ada beberapa orang yang turun. Nah, yang Alif lihat, ada nggak perjalanan dari, kan ada pemimpinnya tadi yang Alif lihat ya gitu, sampai masuk ke kalangan istana atau masuk ke tengah kota lah, ke ibu kota gitu, ketimbang hanya ada di daerah yang pinggiran. Intinya beliau perawakannya itu seperti orang tua, bapak-bapak, tapi nggak kakek-kakek. Perawakannya juga tingginya mungkin sedikit lebih tinggi dari saya. Terus pada saat beliau datang itu menggunakan pakaian warna, ada unsur hijaunya tapi ada unsur coklatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, Alif, gimana kabarnya? Alhamdulillah masih baik, Mas. Masih baik, selalu baik. Selalu baik. Semoga Sobat Time Travel juga dalam keadaan yang baik selalu, meskipun dalam cuaca yang tidak begitu menentu. Semoga dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Nah, Sobat Time Travel, di episode kali ini ada hal yang menarik nih, Alif. Karena aku banyak membaca, menemukan gitu. Mungkin hal menarik ini juga jarang dibahas, adalah tentang jejak-jejak budaya Islam yang ditemukan di peninggalan kerajaan Majapahit. Nah, padahal kita tahu dalam berbagai literasi kita mengenal kerajaan Majapahit itu kerajaan dengan corak Hindu dan Buddha ya, di zaman dulu gitu kan. Tapi penemuan makam-makam tokoh Islam di pemakaman bangsawan kerajaan Majapahit itu semacam menjadi bukti yang penting gitu, bahwa Majapahit itu mengakomodir budaya asing itu dengan toleransi yang sangat tinggi gitu di masa lalu. Nah, kalau aku juga kan membayangkan jadi kehidupan ibu kota kerajaan Majapahit di masa lalu itu mungkin hampir sama kayak kota-kota besar yang ada di dunia saat ini. Jadi kayak semacam melting pot, tempat terjadinya silang budaya dari berbagai peradaban atau kebudayaan yang ada di dunia, yang datang dari orang-orang pedagang dan kemudian yang berkunjung ke Majapahit pada waktu itu. Bisa nggak sih menceritakan lebih detail lagi tentang apa yang Alif lihat di sana? Bagaimana tuh budaya Islam itu bisa masuk ke Majapahit dengan jalan yang damai menurut aku ya gitu. Karena dibuktikan dengan bersandingnya misi dagang dan kemudian penyebaran agama hingga mampu merasuk ke kalangan istana yang ada di kerajaan Majapahit. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Yang Maha Kuasa, saya coba pergi ke masa lalu Majapahit ketika Islam akan datang. Saya itu datang ke pinggiran laut di pantai, tapi pantainya itu ternyata sudah banyak aktivitas. Nah, kenapa saya bilang sudah banyak aktivitas? Karena di situ udah ada dermaga, semacam dermaga. Nah, terus jadi laut, ada dermaganya tapi nggak begitu besar, terus ada pelabuhannya, terus di sebelah sininya tuh ada kayak semacam aktivitas pasar mungkin. Nah, di beberapa wilayah yang lainnya itu di sekelilingnya kayak semacam ada bangunan-bangunan yang mulai dari yang kecil maupun yang agak besar. Nah, itu sejauh yang bisa saya lihat ketika saya pertama kali datang ke pinggiran pantai itu, ke sekitar pelabuhan itu. Nah, saya lihat di sana itu aktivitas orang yang nelayan pakai perahu-perahu kecil gitu ya, terus masuk ke dalam pantai itu. Nah, terus ada juga orang-orang yang mengangkut dari perahu nelayan ke wilayah
dalam itu entah ke pasar atau kemana. Terus juga ada beberapa kapal-kapal yang cukup besar, kapal layar yang cukup besar yang berlabuh di dermaga itu. Dermaganya itu juga saya lihat bukan dermaga yang kayak sekarang, Mas. Kalau sekarang kan kayak dari entah ada yang dari aspal juga, ada beton, ada yang beton gitu. Tapi kalau di situ saya lihat kayak semacam kayu gitulah, ada kayu-kayu pancangnya ke dalam tonggak-tonggak kayunya itu ke dalam si pasirnya pantai, itu, tapi kokoh. Nah, akhirnya dari situ saya pergi ke wilayah dalam itu, wilayah si entah itu pasar atau apalah di situ ya, ada aktivitas banyak. Jadi kalau misalkan dari pantai ke situ ada jalanan, dari dermaga ke wilayah itu, daratan itu ada jalanan juga jalanan setapak sebenarnya. Terus agak naik pakai tangga gitu, tangga dari batu. Naik ke situ baru tanah gitulah. Nah, di situ saya ngelihat banyak aktivitas di pasar lah saya sebut. Ya, umumnya pasar di pinggir pantai, kebanyakan pasti jual ikan. Tapi ada beberapa orang-orang yang lagi dagangan yang itu barang-barang yang menurut saya unik di zaman itu, atau mungkin memang lazim pada zamannya. Kenapa? Karena ada di beberapa kios saya lihat dagangannya itu kayak semacam porselin gitu, keramik piring-piringan gitulah, piring Gucci dan sebagainya itu ada juga kain-kainannya sisanya umum. Nah, udah kayak gitu, saya lihat di sebelah kiri lagi itu ada jalanan ke kiri, terus agak belok ke kanan, agak ke dalam. Jadi dari wilayah pasar ini ada di sebelah sininya, tapi agak ada jarak lah. Di situ kayak ada semacam satu bangunan, dia pondasinya kayaknya dari batu, terus juga atasnya kayu. Nah, itu cukup besar. Terus saya coba tanya ada salah satu bapak-bapak yang lagi lewat di depan saya. Saya tanya ke beliau, mohon maaf Pak, permisi, saya mau tanya, bangunan yang itu punya siapa ya? Itu fungsinya apa ya? Terus kata beliau gini, oh gini Mas, itu bangunan itu sebenarnya punya kepala apa bahasanya ya? Mungkin kayak Syah Bandar lah. Nah, kayak Syah Bandar gitu. Kayak kepala pelabuhannya gitulah. Di situ. Fungsinya memang itu sebagai rumahnya beliau dan itu sebagai kantornya beliau, bahasanya gitu. Oh, jadi memang itu tempat beliau ya, tempat Syah Bandarnya gitu. Iya Mas, itu memang tempat beliau, dan kalau misalkan ada nelayan atau misalkan pedagang-pedagang dari wilayah lain maupun dari negara lain datang ke sini, pasti datangnya ke situ dulu. Istilahnya kayak imigrasinya juga dah. Tempat imigrasi juga gitu. Oh, kata beliau gitu. Oh iya. Baik Pak, terima kasih banyak gitu. Oh iya, ya Mas, sama-sama gitu. Udah dari situ saya masuk ke wilayah pasar. Nah, namanya pasar pada zaman itu ya sederhana Mas. Nah, saya coba tanya ke salah satu pedagang di situ. Beliau itu jual kayak semacam barang-barang yang tadi, barang-barang, kalau saya bilang kayak barang antik di zaman sekarang. Tapi di zaman itu ya mungkin lumrah, lazim gitu, piring-piringan Gucci dan sebagainya. Saya tanya, permisi Pak, saya mau tanya, dagangan ini Bapak dapat dari mana ya gitu? Apakah Bapak bikin sebagai pembuatnya atau bukan? Oh, bukan Mas, ini saya dapat dari pedagang yang dari luar. Maksudnya luar apa? Luar kerajaan Pak? Oh iya, luar kerajaan, tapi maksud dari luar. Dan luar negeri katanya, itu bangsa lain katanya. Oh berarti memang di sini udah terjadi ini ya, persilangan perdagangan antar kerajaan maupun antar bangsa ya. Oh iya Mas, tentu ini kan kerajaan besar katanya gitu. Loh, oh gitu. Tapi kata beliau gini, tapi Mas, wilayah ini masih kota kecil. Jadi ibaratnya kayak kota pelabuhan, kawasan pelabuhannya. Pusat kotanya itu jauh di sana, jauh ke dalam lagi ke wilayah mungkin ibaratnya ke selatannya lagi lah. Karena kan ini utaranya, ini ke selatannya lagi, ibaratnya lah begitu. Mesti jalan ke sana jauh, cuma ini kota pelabuhannya. Terus saya tanya gini, Pak, kalau misalkan itu kepala wilayah di pelabuhan, terus pusat pemerintahan kota kecil ini di mana gitu? Oh gini Mas, nih. Jadi posisi saya itu depan-depanan sama si bapak. Kesana itu ke pantai, ke pelabuhan. Kesana itu ada jalanan, jauh gitu. Bapak-bapaknya di sini nih. Mas, kesana Mas, coba lihat. Mas lurus, terus ngelewatin wilayah pasar ini. Nanti ketemu perempatan
ada persimpangan 4 jalur. Nanti sampean lurus nanti ketemu wilayah sawah, ketemu persimpangan lagi belok kiri. Setelah belok kiri, nanti nggak jauh dari situ ada persimpangan 2, itu nanti belok kanan, nggak jauh dari situ nanti ketemu pemukiman dan di situ ada pusatnya gitu. Oh, dijelasin sedetail itu kata beliau. Oke, udah begitu. Oh iya Pak, terima kasih banyak. Nah, saya sambil lihat, saya masih lihat karena kan saya sebenarnya seneng yang antik-antik gitu. Ngeliat, bagus banget, mahal nih pasti kalau zaman sekarang Mas. Nah, terus gak lama kemudian, nah saya sambil lihat-lihat ya Mas ya. Udah, masih kan beliau itu dagang kayak semacam di meja gitu. Tapi ada mejanya itu ada undakannya. Jadi kayak semacam ada etalasenya tapi dari kayu juga. Jadi satu di bawah, satu di atas lah gitu. Beliau di belakangnya. Terus ada tendanya gitu lah. Tendanya juga dari kain lah atasnya gitu. Kain-kain warna putih kecoklatan. Terus udah ngeliat-liat gitu. Ya interaksi antara pedagang ke pembeli lah. Masih nawarin, oh ini bagus mas, ini bagus, bla 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 segala macam. Nawar-nawarin, marketingnya jalan lah. Nggak berapa lama dari saya lihat-lihat itu, dari arah pelabuhan, saya ngeliat ada keriuhan, rame tiba-tiba. Nah, saya lihat ke arah sana dari jauh. Ada kayak semacam kapal besar, cukup besar lah, yang datang. Kapal layar itu ada satu datang. Singkatnya berlabuh di dermaga. Lalu ada beberapa orang yang turun membawa cap semacam peti dan sebagainya. Terus ada orang-orang yang dari wilayah sini itu bawain ngangkut manggul dan sebagainya lah. Situ. Terus saya tanya, Pak, maaf saya mau tanya Pak, itu mereka siapa ya gitu? Terus dia gini kan dari mejanya kan gini kan, nah gitu. Oh itu biasa mas, dari wilayah lain gitu, dari negara lain, dari bangsa lain. Cuman saya kurang tahu itu siapa ya. Mungkin pedagang biasa lah, kayak semacam pedagang-pedagang yang matanya kecil-kecil itu kata beliau gitu. Atau yang matanya besar-besar yang badannya tinggi-tinggi dari kita gitu. Oh iya. Tapi saya juga baru lihat mas, agak beda sih. Oh ya udahlah, nggak apa-apa lah, udah kayak gitu. Terus akhirnya saya jalan ke sana. Oh ya, terima kasih Pak, saya mau ke sana. Oh iya, monggo gitu bahasanya lah. Saya ke sana, pergi ke sekitar pelabuhan itu. Terus saya dari jauh di antara kerumunan orang-orang ngeliatin mereka. Ada beberapa gerombolan dari kapal itu yang turun ngebawa kayak peti-petian tadi. Terus ada juga kayak gulungan-gulungan panjang mas. Itu kayaknya berat banget sih. Entah itu kayak saya dibuatin kayak gini. Lah, itu batang pohon apa karpet ya? Karena gulungan gede dipanggul. Gitu, panggul bulat manjang gitu kan. Saya lihat memang pakaian mereka tuh ada yang kayak semacam gamis, tapi gamisnya bukan yang gamis kayak buat orang, ibaratnya orang ibadah nggak gitu, buat orang sholat nggak juga. Ya kayak semacam ada gimana ya, pokoknya ya gamis-gamisan atau ada bawahannya tapi atasannya kayak baju koko tapi bukan baju kokonya Cina gitu lah. Terus dia emang ciri khasnya tuh atasnya ada yang di sorbannya gitu. Ada juga yang polos, cuman dia ada yang dikalungin, kain yang dikalungin gitu. Memang itu keunikannya. Oh iya, mungkin ini dari wilayah, kalau di dalam batin saya, mungkin ini dari wilayah Timur Tengah kali. Mungkin gitu. Karena perawakan mereka juga kayak orang-orang Timur Tengah. Ternyata orang-orang yang dari kapal tadi itu udah netap di situ. Dan itu kayak ngegelar jualannya. Mereka langsung dagang ternyata. Dan itu cukup rame orang-orang yang datang ke situ. Nah, lagi saya ngeliat situ, nggak berapa lama orang-orang yang di belakang meja itu ada orang yang di depan meja yang lagi nanganin jualannya, ngejual. Ada orang-orang yang di belakangnya itu kayak teman-temannya kali ya. Sama ada salah satu orang kayak lebih tua lagi. Itu lagi ngegelar kain. Terus nggak berapa lama ada satu gerobak dorong yang datang ke mereka. Dan itu kayak semacam bau kendi. Kendi itu ternyata isi air. Ketika dikasih ke mereka terus dibuka, itu kayak buat cuci. Awal saya lihat cuci tangan. Lah, lama-lama jadi wudhu mas. Saya lihat. Jadi mereka itu membuat satu barisan, dua barisan gitu, satu, dua. Ada satu orang sebagai pemimpinnya. Ternyata mereka lagi mau sholat di atas kain yang digelar itu. Berjamaah. Ada 2 saf.
Iya, iya. 2 saf, 1. Nah, yang mimpin sholatnya itu saya lihat itulah orang yang paling tua. Orang yang paling tua yang turun dari kapal tadi. Oh, yang tadi disambut sama pejabat lokal yang Ya, ada di itu yang perawakannya kalau saya lihat beliau orang yang sepertinya sangat berwibawa, yang sangat apa ya, karismatik lah. Karena saya ngeliat dari jauh aja, wah karismatik banget gitu, beda hawanya. Ternyata mereka lagi sholat, akhirnya sholat. Mungkin saya pikir sholat zuhur kali, udah siang, matahari udah di atas kepala gitu. Nah, pada masa itu kan mungkin agamanya masih Hindu, mungkin, ya kan? Menurut dari sejarah mungkin Hindu lah. Gitu. Nah, orang-orang yang saya lihat di sekeliling itu, mereka lagi pada ngeliatin, akhirnya ngerumunin gitu. Saya dengar bisik-bisik mereka, bahasanya gini, itu ngapain sih, itu ngapain gitu. Tahu tuh mereka ini. Terus udah, saya mundur dari kerumunan itu karena pengap. Terus saya ke bapak-bapak yang jualan perselen tadi, saya tanya, Pak, itu mereka lagi ngapain Pak? Saya pura-pura istilahnya pengen tahu gitu. Pak, itu mereka lagi ngapain? Udah tahu Mas, kayaknya mereka lagi mungkin ibadah kali gitu, sembayang gitu, mungkin nggak tahu gimana. Saya ngerasa, saya ngelihat kalau mereka si pedagang itu sama orang-orang itu kayak orang-orang itu makin penasaran, yang nggak tahu gimana percakapan mereka. Dan yang saya lihat sih kayaknya antara pedagang dari wilayah bangsa lain itu dengan orang-orang lokal itu kayak seakan-akan paham atau emang ngerti bahasanya, atau saya juga kurang tahu sih gimana cara berkomunikasinya. Tapi kayaknya nyambung-nyambung aja kalau yang saya perhatiin ya. Mungkin ada beberapa yang kayaknya bingung gitu, tapi ada yang oh iya paham gitu. Oke, udah. Akhirnya dari situ saya pergi. Nah, beberapa waktu kemudian saya datang lagi ke wilayah itu. Datang ke situ lagi dengan suasana yang kurang lebih sama, dan ternyata mereka udah makin rame. Tempat dagang udah makin rame, dan yang datang bukan hanya warga lokal, bukan hanya orang biasa, tapi yang saya perhatiin ada satu kereta kuda kalau nggak salah. Jadi datang dari arah dalam itu ke situ, terus berhenti di salah satu titik, turun orang-orang dari kereta kuda itu, jalan ke arah pedagang itu. Orang-orang ini dikawal Mas. Mungkin ini bukan orang sembarangan, mungkin ini orang dari wilayah dalam kali, keraton atau apalah, keluarga penting lah gitu ya, bangsawan lah gitu. Datang, terus saya perhatiin dari jauh, ada percakapan, ada yang dari pedagang itu juga senyum dan sebagainya, ramah dan sebagainya. Ya lambat laun akhirnya yang saya perhatiin jadi makin kayak akrab gitulah. Saya pergi lagi, saya datang beberapa waktu kemudian, mungkin beberapa hari kemudian, saya ke wilayah itu lagi, dan nggak tahu gimana orang-orang yang tadinya cuma penasaran dari orang-orang dari wilayah itu ngeliat dan sebagainya, lama-lama jadi tertarik. Bukan penasaran doang, tapi udah tertarik. Jadi saking tertariknya mereka, ada yang sampai duduk di bawah lesehan, ada yang memang sengaja datang dari pakai kuda atau pakai kereta kuda itu. Berarti kan jauh perjalanannya. Mungkin ya. Terus ke situ sengaja cuma buat ngobrol, bukan buat beli. Ada yang saya lihat ada yang beli. Nah, ternyata di situ jualan ini. Ada yang mungkin itu karpet. Terus ada buah-buahan. Kalau saya lihat itu kurma. Terus ada juga kayak semacam piring, tapi tulisannya tulisan Arab. Tapi Arabnya Arab gundul ya. Arab gundul juga kayak tulisan tangan lah gitu. Entah tulisannya apa. Oh, jadi itu komoditi khasnya ya, yang mereka bawa. Itu yang saya lihat dari jauh tuh gitu. Nah, udah di situ kayak saya nggak tahu percakapannya apa di antara mereka, tapi kayaknya udah akrab lah, makin akrab gitu. Sampai akhirnya saya pergi lagi. Beberapa waktu kemudian saya datang lagi ke wilayah itu. Nggak tahu gimana orang-orang yang tadinya cuma penasaran, lalu akhirnya jadi tertarik, lalu jadi akrab, akhirnya jadi ada yang ikut-ikutan sembahyang. Ada mulai 1 orang, 2 orang, beberapa orang, akhirnya jadi lumayan rame. Yang menarik itu bukan mereka, tapi orang-orang lokal yang datang ke mereka. Jadi bukan mereka yang narik, tapi orang-orang yang datang gitu bahasanya. Dari si bapak tuh begitu penjelasannya. Nah, akhirnya lambat laun saya kesana beberapa waktu yang berbeda. Ternyata udah saling baik lah, lama-kelamaan mereka udah semakin bagus dagangannya, komoditinya udah makin banyak, orang-orang yang udah mulai ikutan juga banyak.
Terus akhirnya adalah kayak semacam kantor dagang ibaratnya gitu, tapi bukan di wilayah pasar, di sekitar tempatnya si Syah Bandar itu. Jadi ada beberapa bangunan yang emang dibikin khusus lah buat mereka juga. Ada juga dari bangsa-bangsa yang lain, negara-negara yang lain gitu. Nah, di situ udah rame. Akhirnya beberapa waktu kemudian saya datang lagi, saya perhatiin dari jauh aja gimana sih situasinya. Ternyata mereka itu udah mulai masuk ke dalam wilayah-wilayah kayaknya wilayah keraton. Kayaknya sih gitu. Karena karena mereka nyebarnya bukan di situ lagi, tapi udah makin luas. Orang-orang jadi udah pakai yang tadinya perempuan itu pakaian kebuka, ada yang udah pakai kayak semacam kain tudung gitu. Kain aja kain, tapi udah ketutup lah gitu. Bahasanya kayak gitu. Dan lama-lama udah makin banyak mulai ke dalam. Kalau saya perhatiin, saya ikutin, ternyata kayaknya udah masuk wilayah kerajaannya, pusat kerajaannya. Tapi sebenarnya kan antara dari wilayah pelabuhan ke wilayah kerajaan itu masih ada cerita lagi, Mas. Oh, oke. Masih panjang. Masih panjang, iya benar. Karena aku juga kan bertanya-tanya ya, sebenarnya kan gimana sih pengajarannya itu dilakukan? Apa cara misalnya gini, oke, mereka udah tertarik, tapi bagaimana cara melakukannya? Dan itu mungkin kayak kalau bahasa sekarang kan belajarnya mungkin kayak di pesantren, belajar agama. Tapi kalau zaman dulu itu pengajarannya kayak apa ya, menyebarkan ajarannya. Dan itu kan juga kayak tadi Alif cerita kan wilayah yang terisolasi hanya di kota pelabuhan ya. Belum banyak menjelaskan bagaimana ini akhirnya bisa sampai masuk ke kalangan istana gitu. Merasuknya kok kayaknya ya memang kayak nggak ada konflik ya. Sebenarnya gini, Mas, kalau sejauh yang saya lihat ya di sana itu bukan terisolasi bahasanya. Itu emang kota kayaknya kota pelabuhan, wilayah pelabuhan. Iya, tapi itu rame, besar. Walaupun si pelabuhannya nggak begitu besar, tapi aktivitasnya rame banget. Rame itu bukan cuma warga lokal yang saya lihat. Tadi saya bilang bangsa itu. ada beberapa orang-orang dari luar. Nah, salah satunya orang-orang itu, gitu. Jadi dibilang terisolasi enggak ya. Tapi hampir semua istilahnya kayak representasi dari berbagai bangsa itu, mereka menunjukkan tradisinya masing-masing. Nah, apa sih yang jadi keunggulan yang satu ini sehingga dia mudah diikuti, dia orang banyak mau belajar orang lokalnya ketimbang budaya dari bangsa yang lainnya yang di situ. Gini ya, sejauh yang saya lihat ya, Mas ya, mereka itu bukan menonjolkan pihak warga lokal cuma mau belajar satu itu, enggak. Mereka justru sangat welcome dengan orang-orang lain, bangsa yang lain. Karena saking welcome-nya, makanya orang lokal pun sampai jualan barang-barang dari negara lain. Gitu. Jadi bukan, ya wajar lah kalau mereka baru datang terus dikerumunin, wajar. Mungkin ketika orang Tiongkok baru datang juga dikerumunin juga. Sama mungkin gitu. Cuman yang membedakan ada ibaratnya ketika mereka orang-orang mungkin dari Timur Tengah itu datang, ada hal-hal yang bikin mereka lebih terbuka pandangannya. Ketika mereka lagi sembahyang gitu. Di tiap beberapa waktu. Gitu mungkin itu yang bikin tertarik. Dari apa yang saya lihat sih begitu. Nah, yang Alif lihat, ada nggak perjalanan dari kan ada pemimpinnya tadi yang Alif lihat ya gitu, sampai masuk ke kalangan istana atau masuk ke tengah kota lah, ke ibu kota gitu, ketimbang hanya ada di daerah yang pinggiran semacam ibu kota pelabuhan yang itu. Ada nggak Alif melihat tokoh ini memang benar-benar sampai masuk dan mengajarkan ajaran agama Islam itu di tengah kota, di ibu kota? Sebenarnya ada, Mas. Sebenarnya ada, dan itu panjang ceritanya. Panjang karena menurut penuturan bapak-bapak yang jualan porselen tadi, beliau bilang wilayah pelabuhan dengan pusat kerajaan itu jaraknya jauh. Gitu. Pada zaman itu jauh. Nggak tahu zaman sekarang. Saya juga nggak tahu di wilayah mana. Dan di situ pasti ada ceritanya. Dan itu panjang. Kalau misalkan kita ceritain, nggak cukup sejam. Tapi yang pasti ada ceritanya. Dan mungkin itu bisa diceritakan dengan kehadiran bintang tamu atau yang lainnya gitu kali ya. Insya Allah mungkin bisa. Dan di episode berikutnya juga mungkin membahas tentang itu. Karena masih banyak. Iya, benar. Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana itu akhirnya bisa masuk sampai halus banget masuk ke kalangan istana. Saya tambahin, sejauh yang saya lihat di wilayah pelabuhan dan pasar, mereka itu ngobrol
ngobrol sama orang lokal dan bukan menyebarkan. Ketika saya perhatiin, mereka nggak menarik, nggak menarik gini, terang-terangan enggak, tapi warga lokal yang datang. Mungkin karena dagangannya sama apa yang mereka lakukan ketika lagi sembahyang. Kayaknya sih begitu. Mungkin kenapa itu halus, tapi nanti ada ceritanya. Satu lagi deh, Alif, sebelum kita menutup episode awal kita tentang masuknya jejak-jejak Islam ke istana kerajaan Majapahit. Apa sih yang Alif bisa gambarkan dari sosok yang Alif bilang sebagai kayak pemimpinnya dari mereka? Yang Alif lihat. Pemimpin mereka yang mana? Yang orang tim? Yang orang-orang ini orang-orang yang akhirnya menyebarkan agama Islam di sana. Saya nggak akan detail ya. Iya. Karena menyangkut, intinya beliau perawakannya itu seperti orang tua, bapak-bapak, tapi nggak kakek-kakek. Perawakannya juga tingginya mungkin sedikit lebih tinggi dari saya. Terus pada saat beliau datang, itu menggunakan pakaian warna, ada unsur hijaunya, tapi ada unsur coklatnya. Nah, di kepalanya itu dililit sorban, tapi nggak tebel yang kayak di zaman sekarang ibaratnya. Jadi tipis, terus menjuntai ke sini. Nah, kayak gitu. Beliau kayak semacam punya cincin, terus megang tongkat. Tapi jalannya masih tegap, bukan yang tergopoh-gopoh, enggak, tapi masih tegap. Wajahnya ya wajah-wajah orang, sebenarnya kulitnya kulit putih sih mas, putih. Itu matanya juga besar, warna coklat, dan alisnya tebel, punya kumis, terus ada jenggotnya di sini. Rasanya tuh beliau nih kayak seseorang yang karismatik sekali gitu. Itulah. Kurang begitu. Ya kurang lebih itu ceritanya masih di seputaran kota pelabuhan. Masih dikit ceritanya, sedikit banget ya gitu. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di episode kedua lebih detail lagi. Kita masuk ke ibu kota, bagaimana penyebaran agama Islam ada di kerajaan Majapahit. Nah, Sobat Time Travel, jika kalian suka dengan episode kali ini, pastikan kalian tekan tombol like dan tetap subscribe untuk selalu terhubung dengan episode kita yang terbaru. Nah, Sobat Time Travel, sampai kita bertemu di episode kedua, jejak-jejak peradaban Islam yang ada di kerajaan Majapahit. Sampai kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.